iya ya, itu ya mahasiswa itu ya. Perlu nggak mahasiswa nggak sih? Mahasiswa S2 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini giliran saya yang diundang oleh Mas Yusron untuk memberikan sedikit pengetahuan, sedikit saja pengetahuan tentang beberapa software yang dipergunakan oleh mahasiswa khususnya di bidang fisika material. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama lengkap saya Wahyu Dwi Handoko, biasa dipanggil Wahyu atau Han. Untuk alamat IG saya bisa dilihat di bawah ini. Mungkin mau follow, terima kasih. Mungkin mau follow, terima kasih. Mungkin mau follow, terima kasih. Status masih lajang. Saya merupakan mahasiswa magister semester akhir. Insya Allah doakan saja segera bisa lanjut wisuda. Dalam menganalisis data difraksi, kita memerlukan beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui tentang satu, sejarah sampel yang kita miliki. Sejarah sampel di sini itu meliputi apa saja? Yang pertama yaitu bahan-bahan yang kita gunakan. Bahan-bahan. Kemudian perilaku apa saja yang kita berikan atau kita lakukan pada sampel kita. Maksud dari perilaku pada sampel ini meliputi misalkan sampel kita diberikan pengaruh temperatur, bisa kalsinasi pada temperatur berapa, kemudian sinter mungkin untuk material keramik pada temperatur berapa, misalkan digiling atau tidak, dan sebagainya. Kita harus mengetahui tentang perilaku tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, yang juga tidak kalah penting yaitu reaksi yang mungkin terjadi. Maksud dari reaksi yang mungkin terjadi ini, misalkan kita memiliki dua jenis senyawa, dua jenis bahan, misalkan A dan B. Kemungkinan apabila A dan B tadi itu kita campurkan, itu bisa menghasilkan apa saja. Misalkan gini, kita tuliskan A plus B. Berharapnya kita mendapatkan AB. Tapi dengan adanya perilaku-perilaku ini, apakah semuanya akan menghasilkan AB? Bisa saja reaksinya tidak sempurna menjadi A plus AB, jadi masih ada sisa A yang belum bereaksi, atau bisa juga menjadi A plus AB dan masih ada sisa B karena A dan B belum bereaksi secara sempurna, atau sebaliknya juga A-nya sudah bereaksi sempurna tapi B-nya masih terlalu banyak. Seperti itu. Kemudian juga perlu dipertimbangkan juga tentang keadaan senyawa tersebut. Misalnya senyawa polimorf. Senyawa polimorf itu yaitu secara sederhananya dapat dijelaskan bahwa satu rumus kimia memiliki beberapa struktur. Contoh sederhananya yaitu SiO2. SiO2, satu rumus kimia ini memiliki beberapa struktur. Tiga struktur utamanya yaitu kuarsa, kristobalit, dan tridimit. Tiga jenis fase ini memiliki rumus kimia yang sama yaitu SiO2.
Namun ketiga fase ini terbentuk pada keadaan tertentu. Misalkan saja untuk kristobalit dapat terbentuk dari silika kuarsa yang terkena temperatur misalkan 950 derajat. Maka kuarsa dapat bertransformasi menjadi kristobalit. Dan selanjutnya, hal-hal semacam itulah yang harus kita ketahui, yaitu sejarah sampelnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian selain sejarah sampel yang diakhiri dengan kita harus mengetahui senyawa-senyawa apa yang mungkin terbentuk dari proses reaksi dari sampel-sampel yang kita miliki. Yang tidak kalah penting yaitu informasi tentang dua theta. Dua theta untuk masing-masing fasa. Masing-masing fasa yang mungkin terbentuk dari riset kita masing-masing. Seperti itu. Untuk mengetahui dua theta, kita bisa melihat dari data. Salah satu data yang menyediakan data difraksi yaitu data dengan format .gif. Information file. Untuk data chip sendiri dapat kita download, salah satunya dapat kita unduh melalui website kristallography.net. Jadi kita tinggal buka internet, kemudian masuk ke website ini, kita cari data chip sesuai dengan rumus kimia apa yang kita inginkan atau sesuai dengan fasa yang kita inginkan. Kemudian untuk mengetahui letak posisi dua tetanya, kita tidak bisa langsung membuka data chip ini. Kita harus membuka melalui software tertentu untuk melihat strukturnya. Salah satu software untuk melihat struktur yaitu kita gunakan software Diamond. Tidak harus menggunakan software Diamond, bisa menggunakan software yang lainnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai menggunakan software Diamond. Software Diamond ini untuk input filenya data.gif. Nanti data.gif yang sudah kita dapatkan kita bawa masuk ke Diamond dan kita lihat dua theta masing-masing fasa. Untuk dua tetanya sendiri nanti kita berfokus pada puncak tertinggi masing-masing fasa. Dan puncak pertama. Jadi nanti fokusnya kita lihat puncak tertinggi pada masing-masing fasa itu terletak di sudut berapa. Kemudian kita juga harus melihat puncak pertama dari fasa tersebut itu muncul pada sudut berapa. Kita harus istilahnya mencatat itu. Jadi itu untuk pedoman kita dalam menggunakan analisis identifikasi fasa menggunakan software Maths. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengunduh data .gif melalui fasilitas Crystallography Open Database yang dapat diakses melalui website www.crystallography.net. Kita tinggal mengklik saja kita di bagian Crystallography Open Database ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian
di bagian sebelah kiri kita klik sort, akan muncul tampilan ini. Selanjutnya, apabila kita sudah terbiasa mengunduh melalui COD, kita dapat mengisi COD ID-nya di sebelah sini. Kita bisa mengisikan di menu ini text one or two word itu menggunakan bahasa internasional dari mineral yang kita inginkan. Misalnya saya ingin mendownload kuarsa, yaitu dengan bahasa internasional yaitu quartz. Tinggal menuliskan aja quartz, kemudian kita klik send. Klik kiri ya, satu kali. Atau bisa juga sebenarnya lebih simpelnya kita lakukan enter, itu aja sudah masuk ke bagian quartz. Dikarenakan saya menggunakan proyektor, jadi tampilannya akan sedikit berbeda. Kalau pada umumnya nanti tanpa proyektor, maksud saya itu nanti untuk tampilannya itu mendatar, bukan horizontal seperti ini. Jadi di sebelah sini chief, di sini rumus kimianya, di sini strukturnya, dan seterusnya. Karena saya menggunakan proyektor, jadi tampilannya seperti ini, ke bawah. Seperti itu. Ini merupakan hasil dari pencarian quartz yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Kita harus mencari chief sesuai dengan yang kita inginkan. Syaratnya apa? Kita harus melihat rumus kimianya juga. Tidak semua yang ditampilkan di sini merupakan perwakilan dari quartz. Jadi kita harus memperhatikan rumus kimianya juga. Ini bukan ya. Jadi kita fokus ke quartz, yaitu SiO2. Nah, sekarang ini chief SiO2, walaupun terbalik sama saja, SiO2 atau O2Si. Kemudian ini space groupnya, terus lihat juga judulnya Di-Vinyl Quartz, jadi memang cocok, atau bagian bawahnya juga bisa. Ini ya, saya mencoba memilih yang ini. Nomor chiefnya ini yaitu 1011159. Untuk mengunduh chiefnya tinggal klik bagian chief. Selanjutnya saya akan menunjukkan sedikit cara menggunakan software Diamond. Untuk software Diamond sendiri tampilannya seperti ini, jadi gambarnya memang seperti diamond atau seperti berlian ya. Kita buka, klik saja atau enter. Berikut tampilan dari software Diamond. Software Diamond ini berfungsi untuk melihat struktur dari data .chief yang sudah kita unduh sebelumnya. Langkahnya seperti biasa, yaitu kita file, open, lalu kemudian kita pilih data .chief yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan data .chief dari senyawa SiO2 kuarsa yang sudah saya download sebelumnya. Tadi dengan nomor 1011159 ya. Kita klik, kita open. Finish. Nah, untuk setelah kita membuka data .chief untuk nomor 1011159 milik fasa quartz, dapat kita lihat bahwa patternnya seperti ini untuk gambarnya, border patternnya. Saya ingin melihat posisi-posisi dari 2 theta dari data chief quartz ini. Saya klik bagian ini, border pattern, akan muncul data-data seperti ini, yaitu data 2 theta, intensitas, dan HKL.
Untuk diffraction diagramnya ini mewakili dari data yang ada di atasnya ini, seperti itu. Kalau kita lihat dari diffraction diagram, dapat kita lihat bahwa terdapat puncak tertinggi di sudut sebelum 30. Nah, kita bisa melihat dari sini intensitas tertingginya itu ada di mana. Kalau sebelum 30 berarti ada kemungkinan di 20, 26,6 dan 2, dan ini. Tapi intensitasnya tertinggi ternyata dimiliki oleh sudut 26,6 ya di sini. Jadi puncak tertinggi di sini itu mewakili intensitas ini. Seperti itu. Nah, dari informasi ini kita dapat ketahui bahwa puncak tertinggi untuk fasa kuarsa dengan rumus kimia SiO2 itu tertinggi pada sudut 2 theta 26,662. Ini yang harus kita hafalkan, bahwa puncak tertingginya kuarsa itu ada di 26,6. Selanjutnya untuk kuarsa sendiri itu muncul pertama kali pada sudut 20,8. Ini. Jadi apabila kita memiliki data uji difraksi sinar X, kemudian pola-pola difraksinya menunjukkan adanya puncak di sudut sebelum 20, berarti itu dapat dimungkinkan bahwa puncak tersebut bukanlah puncak milik kuarsa. Karena apa? Kuarsa di sini dari informasinya diketahui puncak pertama kali muncul dia berada di sudut 20,8. Jadi apabila ada puncak sebelum 20 berarti ya itu bukan milik kuarsa dan harus kita tinjau dari sejarah sampelnya itu dia kemungkinan fase atau pengotor apa, seperti itu. Dari informasi ini, dari penggunaan software Diamond ini, barulah kita nanti bisa mencoba untuk menganalisis sampel kita yang sudah kita uji menggunakan uji difraksi sinar X, menggunakan software METS untuk menganalisa identifikasi fasa apa yang terbentuk dari sampel yang kita miliki. Untuk tampilan icon dari METS ini dapat ditunjukkan oleh gambar ini, yaitu ya seperti belah ketupat ya bentuknya. Jadi kita tinggal double klik aja. Nah, untuk software METS sendiri memang terdiri dari beberapa yang saya ketahui, yaitu METS, METS 2, dan METS 3. Dimana untuk secara keseluruhan tampilannya itu ya hampir sama, yaitu seperti ini. Dimana di sebelah kiri nanti ini digunakan sebagai penampilan grafik atau gambar pattern dari pola-pola difraksi dari sampel yang akan kita analisis. Kemudian di sebelah kanan di sini ada semacam tabel periodik yang nanti juga kita bisa gunakan pada saat melakukan analisis terhadap sampel difraksi kita. Untuk yang pertama, software METS sendiri kita membutuhkan data dengan format berupa .rd, .sd, atau .dat. Dimana untuk .dat sendiri banyak sebenarnya format data .dat, tapi tidak semua berisi dengan data difraksi. Oleh karena itu di sini saya akan menggunakan data .rd atau .cpi juga bisa. Pertama kita klik file, lalu klik open. Dan di sini kita memilih data dari sampel kita yang ingin kita analisis. Di sini ada pilihan CPI atau .rd yang bisa kita buka. Saya menggunakan data yang .rd ya. Kita klik, lalu klik open. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu terdapat beberapa puncak-puncak yang dapat kita lihat bahwa puncak-puncaknya cenderung runcing, tinggi, runcing, dan ramping. Untuk analisis METS sendiri itu berfungsi sebenarnya sebagai analisis secara kualitatif, di mana kualitatif sendiri kan kita juga bisa mengamatinya hanya dengan melihat saja, jadi tidak perlu ada ukuran tertentu.
Maksud dengan kita melihat saja itu seperti ini. Jadi dari gambar pola sampel ZM1 ini, saya bisa menyebut secara kualitatif dia itu puncak-puncaknya tinggi, kemudian cenderung ramping ya. Jadi tidak lebar gitu. Nah, seperti ini. Jadi sempit gitu. Itu juga termasuk salah satu analisis secara kualitatif. Tapi di sini selain secara kualitatif, kita juga bisa mengidentifikasi fasanya. Untuk prosesnya, yang pertama kita melakukan yang namanya pick sort, di mana pick sort sendiri itu dilakukan dengan cara menentukan posisi-posisi dari puncak-puncak tersebut. Untuk pick sort terdapat dua cara. Yang pertama yaitu secara otomatis dan yang kedua secara semi manual. Untuk secara otomatis dapat kita lakukan dengan mengklik tombol CTRL pada keyboard dan A. Namun fungsi ini tidak terlalu direkomendasikan karena dengan melakukan Ctrl A seolah-olah semua pattern yang ada di sini itu dijadikan sebagai puncak. Jadi Max itu membacanya itu sebagai puncak keseluruhan, tidak hanya pada satu bagian saja. Untuk itu yang saat ini akan saya praktekkan yaitu menggunakan cara yang kedua, yaitu secara semi manual. Caranya yaitu kursor, misalnya kita fokus ke puncak yang pertama di sebelah sini, kita klik kiri lalu kita tahan untuk melakukan zoom sampai sini, kita lepas. Nah, seperti ini. Jadi kita hanya fokus pada puncak yang pertama. Atau kalau ingin lebih jelasnya lagi, jadi kita zoom 2 kali atau lebih. Nah, kemudian kursor kita letakkan pada bagian paling sempit dari puncak. Nah, seperti ini, kita taruh tengahnya. Kemudian pada keyboard kita klik tombol CTRL, lalu juga ditambah klik kanan. Nah, proses tersebut menghasilkan keadaan seperti ini. Jadi tiba-tiba ada garis lurus dari atas hingga ke bawah pada bagian puncak yang pertama tadi. Untuk melihat lebih jelasnya kita unzoom dengan cara klik kanan lalu full pattern untuk melihat semua patternnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk puncak yang pertama kita sudah tandai, kemudian juga lakukan pada puncak-puncak yang lainnya. Misalnya puncak yang kedua ini. Letakkan kursor di bagian yang paling sempit, kemudian klik CTRL pada keyboard dan klik kanan. Nah, sudah tertandai. Kemudian kita unzoom dengan full pattern. Lakukan untuk semua puncak yang ada pada sampel kita masing-masing. Fokusnya hanya pada puncak-puncak tertinggi saja. Kalau keadaan puncaknya seperti ini, usahakan kalau saran saya tetap ditandai untuk semua bagian puncaknya. Walaupun sangat berdekatan ya. Baik, sepertinya sudah semua puncak tertandai.
Hasilnya dapat kita lihat bahwa di awal tadi itu hanya ada grafik pola difraksi yang berwarna biru. Itu kita sebut dengan pattern eksperimental atau pattern data terukur yang kita peroleh dari pengujian difraksi sinar X. Kemudian setelah kita melakukan peak search, maka terdapat beberapa warna merah pada puncak-puncaknya. Seperti ini. Nah, warna merah ini kita sebut dengan calculated pattern atau pattern data terhitung, yang mana data terhitung ini itu berasal dari match, seperti itu. Nah, analisis menggunakan match ini sebenarnya mencocokkan antara pola data terukur kita atau pola dari data difraksi sampel kita terhadap data terhitung yang berasal dari match, di mana data terhitung sendiri itu diperoleh dari data COD. Kita bisa lihat di bawah ini. Itu ya. Oke. Kembali ke pattern di sebelah kiri ini. Sebelum kita melakukan run identifikasi fasa, alangkah lebih baiknya kita memperhalus dari pola difraksinya dengan cara kita klik pattern, menu pattern. Kemudian di bagian profile fitting, ini ada pilihan lagi, ada profile fit, 2 theta, fit intensity atau FWHM. Kita fokus pada dua yang di atas, yaitu profile fit sama profile 2 theta. Kita klik yang profile fit terlebih dahulu atau bisa menggunakan tombol F5. Oke, kembali ke pattern, menu pattern, profile fitting. Sekarang ke bagian fit 2 theta atau kita klik F6 pada keyboard. Oke, ulangi selama, maksud saya sebanyak 2 kali. Pattern, profile fit. Kemudian profile fit lagi untuk yang 2 theta. Fungsi dari kedua proses ini yaitu profile fit itu untuk mencocokkan bagian bentuk puncaknya. Jadi agar lebih pas dengan bentuk puncak dari data terukur kita, seperti itu. Sedangkan untuk profile fit 2 theta itu mencocokkan posisi-posisi puncaknya. Jadi biar tepat di posisi sesuai dengan data terukur kita. Oke. Setelah dilakukan fitting terhadap profile fit dan 2 theta, kemudian kita baru bisa melakukan run identifikasi fasa dengan cara mengklik menu ini yang seperti ikonnya milik software match. Di sini tertulis run phase identification atau ini merupakan proses search match, yaitu proses di mana pencocokan terhadap basis data. Cepat lambatnya proses search match ini itu bergantung dengan banyak sedikitnya data COD dari match yang kita gunakan. Jadi semakin banyak itu biasanya akan semakin lama. Oke, setelah proses loadingnya selesai, akan tampil pilihan seperti ini. Ini akan coba saya perlebar terlebih dahulu biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Di sini adalah tawaran dari match tentang senyawa atau fasa-fasa apa saja yang memungkinkan teridentifikasi pada sampel ini, yaitu sampel ZM1. Di sini ada berbagai macam pilihan. Saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini color, di sini adalah quality, kemudian nomor entry dari fasa yang kita pilih, kemudian formula atau rumus kimia, kandidat phase atau nama fasanya, kemudian langsung bergeser ke sebelah kanan ada I per IC, yaitu intensitas per intensitas korondum.
Jadi kenapa menggunakan intensitas korondum? Karena dianggap intensitas korondum itu ada intensitas paling stabil, yaitu nilainya 1. Kemudian di sebelah kanannya ada FOM, singkatan dari Figure of Merit, di mana semakin cocok kandidat fasa yang kita pilih itu FOM-nya itu mendekati angka 1. Jadi semakin besar angkanya, mendekati angka 1 berarti semakin cocok, seperti itu. Untuk memilih fasa yang kita inginkan, ya kembali lagi seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu sesuai dengan sejarah sampelnya. Sejarah sampelnya itu seperti apa dan kandidat yang mungkin muncul di sampel kita itu seperti apa. Karena sampel saya ini basisnya adalah zircon atau ZrSiO4, maka saya di sini akan memilih sampel-sampel yang fokusnya kepada zircon. Misalnya fase yang ada di sini, zircon, dengan rumus kimianya benar, yaitu ZrSiO4. Kemudian untuk kualitasnya yaitu C atau calculated, di mana C sendiri itu kualitas yang cenderung bagus sih sebenarnya. Jadi kita bisa memilih ini. Kemudian terdapat I per IC. Kemudian untuk FOM-nya sendiri nilainya juga cenderung jauh lebih besar daripada yang ada di bawahnya. Jadi saya akan fokus pada pemilihan fase ini. Yaitu di sini saya klik. Nah, ketika saya klik di sini bagian color itu berubah menjadi warna merah. Dan itu bersamaan dengan ditandainya gambar grafik di atasnya, yaitu terdapat garis-garis merah yang menghubungkan antara garis warna biru setelah proses pixel tadi dengan warna merah hasil saya memilih fasa zircon. Seperti ini apabila saya zoom. Kemudian saya taruh kursornya di sini, saya klik kanan. Saya akan pilih dan klik select as matching untuk menandai bahwa saya memilih kandidat fasa tersebut. Nah, ketika saya melakukan itu tadi, maka kandidat yang saya pilih akan bergeser ke sebelah kanan, seperti ini. Di sini ada color, nomor entry-nya yaitu sekian, formulanya ZrSiO4, nama fasenya sesuai yaitu zircon, kuantitasnya 100% karena saya masih memilih satu jenis fasa saja. Tapi coba kita lihat pada gambar pattern di sebelahnya, di mana pada gambar di sebelah sini kita lihat bahwa ada satu puncak yang tidak tertandai oleh warna merah. Nah, puncak di sebelah sini. Nah, ini berarti bahwa sampel saya, yaitu sampel ZM1 ini bukanlah 100% zircon, karena ada puncak yang tidak ditandai oleh warna merah di sini. Nah, ini fase apa? Ini bergantung dari sejarah sampelnya masing-masing dan perilaku tadi. Itu yang harus kita sebagai pemilik sampel itu yang bisa memahami seperti itu. Nah, oke, kembali ke zircon. Saya ingin mencoba untuk melihat informasi dari zircon. Saya coba klik di sini, kemudian saya coba lihat pick list-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Ketika saya klik pick list, akan ada tampilan 2 theta, pick height, FWHM, dan zircon. Untuk 2 theta sendiri, ini mewakili puncak-puncak yang sudah saya tandai sebelumnya waktu melakukan pixel tadi, mulai dari sudut 19,92 sampai dengan seterusnya. Selanjutnya untuk peak height itu sebenarnya berhubungan dengan intensitas, di mana intensitas dari data terukur saya atau data dari sampel ZM1. Kemudian untuk FWHM sendiri ini menandakan lebar dari puncak masing-masing, posisi 2 theta. Dan di sebelah kanan di sini ada zircon diwarnai dengan merah. Kemudian selanjutnya di sini ada warna hijau.
Ini menandakan bahwa ini adalah data terhitung yang disediakan oleh Match. Jadi untuk membacanya sendiri, misalkan saya fokus ke sudut 19,92, di mana intensitas dari sampel ZM1 itu 240,8, lebarnya 0,1366, dan menurut dari data terhitung atau dari Match, puncak zirkon di sudut 1992 itu memiliki intensitas sebesar 363,2 seperti itu. Jadi ini menandakan intensitas milik match yang sudah saya pilih, yaitu dengan nomor entry 96 900 2558 seperti itu. Kemudian di bawahnya di sini ada yang warnanya abu-abu dan tidak ada angkanya, itu menandakan bahwa puncak dengan sudut 28,32 yang mana memiliki intensitas 10,8 ternyata tidak dimiliki oleh fasa zirkon. Jadi kemungkinan ini sudah dapat kita baca bahwa sampel ZM1 ini tidaklah murni 100% zirkon, masih terdapat pengotor yang lainnya. Itulah fungsinya kita harus memahami secara sampel, mulai dari bahan-bahan yang digunakan, perilaku apa saja yang dikenakan pada sampel, seperti itu, untuk menentukan pengotor apa yang masih terdapat pada sampel kita, khususnya sampel saya yaitu sampel ZM1. Itu kemudian untuk menu selanjutnya yaitu di sini ada datasheet. Saya ingin melihat datasheet dari zirkon dengan nomor entry ini, tinggal klik saja. Ya, ketika saya menekan datasheet akan keluar data-data berupa di sini nomor entry-nya zirkon 96 900 2558, untuk nama mineralnya yaitu zirkon, formula atau rumus kimianya ZrSiO4, I per IC-nya sekian, quality-nya yaitu C calculated, jadi bisa diterima. Kemudian kita geser ke bawah. Di sini ada bibliografinya juga. Kemudian ada sumbernya berasal dari COD atau Crystallography Open Database dengan nomor COD-nya itu ini 900 2557. Jadi kalau kita buka crystallography.net, kita tinggal memasukkan nomor ini untuk mendapatkan data chief-nya dari zirkon dengan nomor entry ini tadi. Kemudian kalau kita geser ke bawah ada space group-nya zirkon yaitu ini. Kemudian sistem kristalnya yaitu tetragonal. Ada sel parameter di sini menunjukkan A dan C, di mana A sama dengan B tidak sama dengan C. Karena di sini sistem kristalnya tetragonal. Ada atom koordinat juga Si, Zr dan O. Seperti ini ya. Kalau kita geser ke sebelah kanan, tampilannya seperti itu. Lalu kita geser lagi untuk melihat diffraction line-nya seperti ini. Nah, dan seterusnya. Selanjutnya, apabila saya ingin menyimpan data informasi ini dalam bentuk PDF, saya tinggal mengklik pada menu ini yang seperti bentuk kertas atau report-nya. Kita menyimpan report-nya. Tinggal klik saja. Nah, ini report dari hasil analisis kita, di mana untuk sampel ZM1, sampel datanya seperti ini, file name zm1.rd seperti yang saya masukkan di awal tadi. Untuk tempat saya menyimpan sampelnya ada di folder ini dan seterusnya. Kemudian di bawah sini tertulis match space, di mana dikatakan di sini zirkon 100%. Tapi di bawahnya ada tulisan unidentified peak area karena ada puncak yang tadi belum diketahui. Alangkah lebih baiknya apabila menemui kasus seperti ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu semua puncak-puncak itu milik fasa apa saja. Jadi untuk menyimpan ini alangkah lebih baiknya kalau sudah diketahui
semua fasa yang teridentifikasi pada sampel kita masing-masing. Selanjutnya zircon, di sini datasheetnya sudah tertera. Jika kita geser ke bawah, semuanya sudah dimasukkan ke dalam report PDF ini. Nah, di sini juga ada pattern gambarnya. Apabila ingin menyimpan ini, di bagian bawah sini itu ada menu pilihan save. Ini coba saya kecilkan terlebih dahulu ya. Nah, ini ada pilihan print, save, option, dan sebagainya. Kalau ingin menyimpan ya tinggal kita klik save. Dan kita tentukan di mana kita ingin menyimpan di folder bagian mana dengan file name apa. Saran saya untuk pemberian file name sendiri, usahakan sama dengan nama file name untuk sampel yang dianalisis. Misalnya kalau milik saya tadi kan zm1.rd, jadi usahakan saya juga menyimpan folder PDF ini dalam bentuk dalam format PDF ini dengan nama zm1. Nah, seperti ini. Sesuai ya, zm1 report.pdf. Misalnya ingin mengganti tempat disimpannya, ya kita tinggal menentukan mau disimpan di bagian mana, seperti itu. Anggaplah di sini. Nah, saya klik save. Oke, data PDF ini, report PDF ini sudah tersimpan dengan nama zm1 report dalam bentuk PDF. Terus kemudian kita keluar. Atau kita close juga bisa. Oke, untuk analisis identifikasi fasa sebenarnya cukup sampai dengan di situ. Kalau misalnya kita ingin menyimpan bentuk analisis match ini seperti ini, kita bisa klik save di sini. Nanti outputan dari save ini yaitu dalam bentuk format .mtd. Jadi misalkan kita ingin membuka ulang menggunakan software match, jadi kita tinggal membuka data dengan format .mtd tersebut, seperti itu. Saya sedikit ingin menjelaskan berkaitan dengan tabel periodik yang di awal tadi saya jelaskan fungsinya seperti apa. Sebenarnya dari tabel periodik ini kita bisa menentukan unsur-unsur apa yang ingin muncul pada daerah di bagian ini. Jadi apabila saya ingin hanya fokus kepada zircon yang dengan rumus kimia ZrSiO4, jadi saya hanya perlu menandai bagian-bagian unsur dari zircon tersebut, yaitu Zr, Si, dan O. Kemudian di bagian sini, sekali lagi karena ini menggunakan laptop yang kecil, jadi tidak semua bagian match dapat terlihat, jadi perlu sedikit usaha yang lebih. Oke, kembali ke sini. Setelah tertandai unsur-unsur yang ingin keluar, tinggal klik toggle, yaitu untuk menandai fokus kepada unsur-unsur yang sudah saya pilih tadi, yang ditandai dengan warna hijau, Zr, Si, dan O. Kemudian setelah ini baru kita klik run paste identification, atau kita lakukan short match lagi. Hal itu akan membuat bagian wilayah pilihan yang ditawarkan oleh match tadi akan fokus kepada semua senyawa yang memiliki kandungan unsur Zr, Si, dan O. Apabila ingin menghapus bagian ini, ya kita tinggal klik reset. Nah, akan kembali lagi. Terus misalkan ingin menandai hanya fokus ke unsur lain, misalkan silika, yaitu SiO4. Ya, kita tinggal milih Si dan O. Kemudian kita klik toggle, lalu run paste identification, atau kita lakukan search match. Jadi yang ditawarkan oleh match nanti hanya berfokus pada senyawa-senyawa yang memiliki kandungan Si dan O saja. Kalau sudah, kita tinggal reset untuk kembali ke tabel yang sebelumnya. Seperti itu. Secara keseluruhan,
menurut saya analisis menggunakan software Maths sudah sampai di situ saja, karena sekali lagi software Maths ini berfungsi sebagai analisis secara kualitatif. Jadi salah satu fungsinya yaitu untuk mengidentifikasi jenis fase apa yang terdapat pada sampel hasil uji difraksi milik kita. Sebenarnya software Maths memiliki fungsi lain selain sebagai analisis secara kualitatif, tapi juga dapat dilakukan analisis secara semi kuantitatif. Di sini ditandai salah satunya dengan ini di bagian kanan di sini, misalnya untuk fase zirkon saya tadi disebutkan bahwa kuantitasnya itu 100%. Seperti itu. Namun kuantitas di sini sebenarnya tidak mewakili kuantitas sebenarnya dari sampel saya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau ingin menganalisis secara kuantitas ya menggunakan software-software yang memang berfokus pada kuantitas, bukan berfungsi pada kualitasnya. Misalkan untuk kuantitas kita bisa bisa menggunakan analisis menggunakan software, salah satunya yaitu Rietika untuk menentukan persentase berat dari fasa dari sampel yang kita miliki. Sebenarnya masih banyak yang dapat kita eksplor khususnya untuk software Maths karena keterbatasan pengetahuan dari saya pribadi, jadi saya hanya bisa menjelaskan sekedar itu saja. Namun sebenarnya dari software Maths sendiri itu masih banyak sekali hal yang dapat kita gali dari software tersebut. Terima kasih, mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang jelas dan keterbatasan beberapa alat yang harus loading, misalnya laptop dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.